Halo, kali ini saya akan menunjukkan cara penggunaan aplikasi stok dan inventory untuk material atau bahan bangunan. Pada prinsipnya, aplikasi ini terdiri dari tiga kelompok menu. Menu yang pertama yaitu setting data, di mana kita nanti di sini bisa men-setting satu data material. Kemudian yang kedua, data proyek atau data rumah, di mana material itu nanti akan dikirimkan ke proyek atau rumah tersebut. Kemudian kelompok menu yang kedua adalah di mana kita menginput material masuk. Material masuk itu artinya material yang kita beli di gudang. Kemudian yang kedua adalah material keluar. Material keluar ini artinya material yang nantinya akan dikirimkan ke proyek atau rumah yang akan menggunakan material tersebut. Kemudian laporan yang ketiga adalah menu yang ketiga adalah menu laporan. Di sini ada laporan untuk rekap semua material, kemudian laporan rincian mutasi setiap material atau masing-masing material, kemudian ada juga laporan rincian pengiriman material ke proyek atau ke rumah yang sedang dikerjakan. Oke, langsung kita lihat satu-satu aja detailnya. Jadi yang pertama adalah di kelompok setting data. Di sini kita bisa men-setting yang pertama daftar material. Jadi di menu data material nanti kita bisa men-setting material-material apa saja yang eh, digunakan. Jadi ini sudah ada contohnya. Prinsipnya ada nama material, satuannya, kemudian stok awal. Stok awal ini misalnya ketika menggunakan aplikasi ini di gudang sudah ada stoknya. Seperti itu. Nanti ini akan diperhitungkan di laporan. Tapi kalau misalnya dimulai dari awal berarti stoknya semuanya kosong. Ini masing-masing bisa kita edit namanya seperti ini. Ini misalnya seperti ini tinggal kita isi. Atau bisa juga kita tambahkan material baru misalnya. Misalnya mau kita tambahkan material baru yang belum ada di sini. Nah, ini tinggal kita ketik juga di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi seperti itu, ini menu untuk mengatur daftar material yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah menu untuk mengatur data proyek atau rumah yang sedang dikerjakan. Prinsipnya sama, ini sudah ada contohnya. Ini contoh-contoh nama rumah. Ini bisa diedit namanya, atau ini misalnya ya, diedit. Nah, ini sudah berganti. Atau mau kita tambahkan rumah atau proyek yang baru misalnya. Nah, itu tinggal kita tambahkan aja di sini. Oke. Kemudian kelompok menu yang kedua, nah ini adalah kalau di setting datanya kita sudah oke, udah fix semuanya. eh, Nanti sehari-hari sebetulnya menggunakan aplikasi stok dan inventory material bahan bangunan ini ada di sini, di inputnya, input transaksinya. Jadi ada dua, yang pertama adalah kita menginput material yang masuk. Jadi misalnya kita beli dari toko, kemudian didatangkan ke gudang, maka menu yang digunakan adalah menu material masuk ini. Yang pertama tentu kita setting tanggal, jadi misalnya tanggal masuknya itu tanggal berapa. Nah, di sini nanti kita tinggal masukkan aja. Ini otomatis ketika kita buka menu ini, menu material masuk, tanggal yang muncul adalah tanggal hari ini. Ini bisa kita rubah sesuai dengan kondisi realnya seperti apa. Kemudian nama materialnya kita masukkan. Misalnya kita baru beli semen misalnya. Nah, ini udah otomatis satuannya mengikuti. Jadi kalau misalnya semen, otomatis satuannya mengikuti sak. Kalau misalnya bata misalnya, bata ringan berarti buah. Nah, itu. Misalnya besi berarti batang. Nah, seperti itu. Contoh misalnya kita mau memasukkan semen. Nah, kita masukkan volumenya ada berapa. Contoh kita misalnya baru beli semen 100 sak. Nah, kemudian kita klik input. Nanti hasil inputan ini
akan ditampilkan di tabel input material sementara seperti ini. Jadi tanggal 7 November 2021, nama material adalah semen, satuannya sak, jumlah masuk 100, seperti ini. Selama kita belum klik simpan, data yang ada di tabel input material sementara ini belum tersimpan di database utama, jadi nanti tidak akan muncul di laporan. Nah, kenapa seperti itu? Supaya kita ada kesempatan, misalnya ternyata kita salah input, nanti masih bisa kita hapus. Nah, seperti itu. Atau bisa juga kita input sekaligus ada beberapa, baru nanti setelah banyak datanya, baru kita simpan. Nah, seperti itu juga boleh. Nah, anggap misalnya kita sudah input, tambah lagi lah misalnya. Misalnya ada beli bata, misalnya bata merah. Kita beli 1000 buah misalnya. Klik input. Nah, seperti ini. Ini nambah lagi. Nah, ini kalau misalnya kita tutup, tapi nggak kita simpan, nggak masalah. Tapi datanya ini masih tersimpan di input sementara. Nah, itu tadi contoh cara kita menginput material masuk. Kemudian sekarang kita coba untuk menginput material keluar atau material yang akan kita kirimkan ke proyek atau rumah yang sedang dikerjakan. Ini prinsipnya sama, kita setting tanggalnya, bisa diganti, terserah. Misalnya kita ganti tanggal 8 November misalnya. Kemudian rumah atau proyeknya ini yang mana, mau dikirimkan ke proyek mana, atau rumah yang mana, misalnya ini. Kemudian nama materialnya apa, misalnya tadi semen. Berapa yang dikirimkan, misalnya 25 sak. Nah, nanti akan ditampung di tabel input material sementara. Ini adalah inputan yang sebelumnya tadi, inputan masuk, masih ada di sini karena memang tadi kita belum klik simpan. Nah, jadi sementara ini kita sudah punya ada 3 data, ada 2 material yang datang atau masuk, yaitu semen dan bata merah, masing-masing volumenya 100 sak dan 1000 buah. Sementara ada material yang keluar atau dikirimkan, yaitu semen, satunya sak, sebanyak, nah ini berarti keluar 25 sak. Kemana dikirimkannya? Ke rumah A1 nomor 1, misalnya seperti ini. Nah, kalau kita memang sudah yakin, datanya sudah betul semua, kita bisa klik simpan. Nah, nanti akan ada peringatan, data input material sudah disimpan ke database. Nah, berarti semuanya sudah tersimpan. Seperti itu saja, jadi hari-hari kita nanti tinggal input material masuk dan material keluar. Kemudian kalau kita pengen tahu laporannya, ini prinsipnya ada laporan rekap semua material. Kita coba lihat. Nah, laporan rekap semua material itu maksudnya begini. Jadi periode tanggalnya otomatis tanggal pertama kali input dan tanggal terakhir kali di input. Kita tadi sudah punya daftar material seperti ini. Ini sesuai dengan daftar material yang kita input tadi di setting data material. Jadi kita punya semen, punya pasir, punya bata ringan, dan seterusnya. Nah, stok awal ini adalah yang kita input tadi juga, sama di settingan data. Nah, kemudian dari periode tanggal 1 Oktober sampai 16 November ini, total yang masuk sekian, total yang keluar sekian, jadi kita punya stok akhir sekian di gudang. Jadi bacanya seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Ini hanya contoh aja. Kita bisa rubah-rubah periodenya sesuai keinginan kita. Misalnya kita hanya pengen tahu laporannya di periode tertentu aja. Ini misalnya kita ganti tanggalnya. Nah, ini nanti pasti akan berubah. Tapi stok akhirnya pasti tetap sama. Stok akhirnya tetap sama. Yang berubah itu hanya di periode tanggal yang kita rubah tadi sesuai dengan keinginan kita, yang berubah hanya tinggal total masuk dan total keluarnya. Kita juga bisa kalau misalnya kepengen dicetak atau di print atau misalnya di copy ke file Excel lainnya, tinggal kita klik print report. Nah, seperti ini. Jadi ini rinciannya, tapi ini sama dengan yang di Windows tadi. Jadi nama materialnya ini, satuannya ini, total stok awalnya sekian, total masuknya di periode ini adalah sekian, total keluarnya sekian, sehingga stok akhirnya adalah sekian. Oke, kita kembali ke
menu. Kemudian menu laporan yang kedua adalah rincian mutasi material. Nah, ini untuk apa? Ini adalah kalau tadi rekap semua material menampilkan semua material dan total keluar masuk serta stok akhirnya, kalau laporan mutasi stok material hanya menampilkan material tertentu saja. Jadi material apa yang akan kita pilih? Misalnya semen. Nah, kita juga bisa pilih periodenya. Anggap aja periodenya dari 1 Oktober seperti defaultnya. Nah, nanti kita lihat hasilnya, seperti apa laporannya. Nah, jadi laporannya seperti ini. Jadi bedanya dengan tadi rekap material yang adalah semua material, kalau laporan mutasi stok material adalah menampilkan hanya material tertentu saja. Dalam hal ini contohnya adalah semen. Semen, satuannya sak, untuk periode laporan dari tanggal 1 Oktober sampai 16 November. Dia juga akan menampilkan sebelum periode ini, apakah dia ada stoknya, apakah ada stok awal. Nah, dia tidak ada stoknya. Jadi memang benar-benar dimulai tanggal 1 Oktober, jumlah masuk sekian, jumlah keluar sekian. Nah, gitu. Dan ketika keluar, disebutkan juga, ditampilkan juga, dia keluar dikirimkan kemana. Oh, ke proyek A, oh ke rumah D1 nomor 11, atau ke proyek A1 nomor 1. Nah, seperti itu. Jadi dia akan menampilkan total stok akhirnya gitu. Jadi kan seperti ini. Tanggal 1 masuk sekian, tanggal 2 keluar sekian. Oh, berarti berkurang sekian. Masuk lagi sekian, oh bertambah lagi. Masuk lagi sekian, bertambah lagi. Keluar sekian. Nah, total akhirnya jadi sekian. Nah, kira-kira seperti itu membacanya. Ini nanti berguna banget. Misalnya kita mau mengaudit material tertentu ketika stok opnam ada selisih, nah kita bisa melacak material tersebut seperti apa masuk dan keluarnya kemana saja. Ini nanti gunanya seperti itu. Laporan mutasi stok material itu gunanya untuk itu. Nah, oke. Sekarang laporan yang ketiga adalah rincian pengiriman material. Ini sebetulnya agak mirip juga dengan rincian mutasi material, hanya saja ini nanti fokusnya ke satu proyek atau satu rumah tertentu. Nah, kita di sini juga bisa memilih apakah kita akan menampilkan laporan untuk semua material, ini contohnya semua material, atau kita memilih material tertentu. Nah, anggap kita semua material dulu. Nah, di sini kita pilih lagi, ini karena ini memang khusus untuk proyek tertentu. Jadi misalnya proyek ini, A1 nomor 1. Periodenya ini misalnya sama, jadi kita akan menampilkan untuk proyek A1 nomor 1 ini material apa saja yang sudah dikirimkan. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi periodenya dari 1 Oktober sampai 16 November, untuk rumah A1 nomor 1, materialnya adalah semua material, jadi ini akan menyebutkan semua material. Kronologisnya seperti ini, dari tanggal yang paling awal, jadi tanggal 2 Oktober, oh mengirim pasir 33 kubik. Kemudian tanggal 7 ngirim lagi pasir 9 kubik. Tanggal 13 mengirimkan bata merah 800 buah. Dan seterusnya. Jadi semua material yang sudah dikirimkan ke proyek tersebut atau rumah tersebut akan ditampilkan di sini. Nah, seperti ini. Jadi ini bisa untuk mengaudit juga gitu. Jadi kalau misalnya ada selisih di stok opnam, kita khusus mengaudit di proyek tertentu atau rumah tertentu sudah dikirimi apa saja dan volumenya berapa. Nah, itu tadi kalau semua material. Tapi kita bisa juga memilih material tertentu saja. Contoh, misalnya ini tadi, semen. Misalnya kita pengen tahu, khusus untuk rumah yang sama tadi, A1 nomor 1 misalnya, hanya untuk material semen, itu pengirimannya apa saja. Jadi misalnya kita kepengen fokus hanya satu material saja, yang mau kita lacak atau mau kita audit. Nah, seperti ini. Jadi, eh, jadi khusus untuk semen, oh dia baru dikirimkan sekali, seperti itu misalnya. Atau misalnya nanti mungkin yang agak banyak kali ya. Contoh materialnya bata merah mungkin. Bata merah, coba kita lihat.
Oh, nah ini agak banyak. Jadi ini khusus untuk bata merah saja, di pengiriman untuk proyek atau rumah A1 nomor 1, periode 1 Oktober sampai 16 November. Berarti untuk sebelumnya tidak ada. Jadi tanggal 30 September itu belum ada pengiriman. Pengiriman pertama itu tanggal 13 Oktober sejumlah 888. Kemudian pengiriman kedua tanggal 20 Oktober sebanyak 1.250. Jadi totalnya per 20 Oktober itu sudah 2.138. Begitu seterusnya. Sampai terakhir ngirim itu tanggal 16 November. Jadi total pengiriman itu sudah 3.065. Ini contohnya seperti itu. Jadi ini adalah untuk laporan pengiriman material khusus di proyek tertentu, dan material tertentu ini gunanya juga sama, bisa melacak atau mengaudit apa namanya pengiriman material. Jadi kita kan sebetulnya untuk masing-masing proyek atau masing-masing rumah kan sudah ada perencananya berdasarkan RAB, kebutuhan materialnya berapa. Nanti kalau misalnya ternyata kok lebih, nah ini bisa ketahuan dari sini. Ya, kira-kira begitu. Jadi misalnya ada kebocoran atau ada pembengkakan, bisa ketahuannya dari sini. Oke, oke, kira-kira seperti itu gambaran atau tampilan dari aplikasi stok dan inventory material bahan bangunan. Nanti mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut di video-video yang lainnya. Terima kasih sudah menyimak.